Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil pesan positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Oke. Tema readingan hari ini adalah apa yang disembunyikan pasanganmu, ya. Entah ini disembunyikan suami, istrimu, pacarmu yang lagi PDKT dengan kamu saat ini, ya. Mungkin kamu selama ini, akhir-akhir ini kayak curiga dengan pasangan kamu, gitu ya. Dan ini general reading, energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi ya teman-temanku. Oke, apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Aku mulai ya. Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Ya mungkin gini loh teman-teman ya, beberapa dari teman-teman ya, bisa ini suami, istri kamu, ya mungkin yang disembunyikan dari kamu, ya mungkin kamu tahu bahwa pasangan kamu ini bukan perokok atau tidak merokok lagi gitu ya, beberapa ya, karena ada asapan di sini. Ya mungkin dia diam-diam rokok di belakang rumah, di samping rumah, di kantor, di tempat kerjanya. Ya ini salah satunya. Mungkin kamu bilang, pasanganku nggak merokok lagi gitu ya, sudah nggak ya. Ternyata yang dia sembunyikan ini gitu. Entah dia suamimu atau istrimu, karena sekarang kan tidak semua suami, tidak semua para pria yang perokok, ada juga wanita gitu ya. Mungkin pacar kamu diam-diam dia sembunyikan ini, yang mungkin bilang ke kamu, ya aku nggak melakukan itu lagi gitu, tapi diam-diam melakukan gitu ya. Itu, dan aku melihat juga apa yang disembunyikan pasangan kamu terhadap kamu, rasa cintanya. Ya mungkin tipe-tipe pasangan kamu yang introvert, pendiam, tertutup, tidak banyak bicara, tidak pernah bilang I love you mami, I love you papi, I love you sayang gitu ya, nggak pernah. Tipe-tipe yang tertutup banget, tapi yang disembunyikan rasa cintanya kepada kamu ya. Angka 28, apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Ada Pisces di sini, ada ikan. Mungkin yang disembunyikan pasangan kamu juga, mungkin tipe pasangan kamu yang suka memancing, suka ke laut, mancing ikan. Mungkin kamu sering melarangnya gitu, tapi diam-diam ya pergi memancing ya. Ada ikan di sini ya. Atau dia punya segerombolan, punya teman komunitas, punya geng gitu ya, yang dia sembunyikan kepada kamu. Ya diam-diam dia berkumpul dengan komunitasnya ini. Mungkin komunitas teman mancingnya kali ya kalau dia pria. Oke, apa yang dia sembunyikan dari kamu? Ada buku sih yang dia sembunyikan dari kamu. Ya bisa jadi pasangan kamu tipe-tipe yang aku bilang tertutup banget, misterius banget, susah terbuka dengan pasangan, susah terbuka dengan kamu ya. Karena ada buku di sini, ada bulan Pisces ya. Apa yang dia sembunyikan dari kamu? Kalau aku melihat dari gambar ini, ada seorang pria berdiri, ada buku, ada seorang wanita lagi duduk ya. Apakah dia sembunyikan dari kamu bahwa dia punya pil atau will ya, punya pil atau will, dan mereka ini ada hubungan di mana dirahasiakan, disembunyikan karena ada buku
cuman mereka berdua saja yang tahu. Ya, atau ya, ini karena ada buku. Apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu, diam-diam dia mungkin menjadi seorang pengajar, mentor, guru les. Ya. Diam-diam juga dia mungkin berguru dengan seseorang, dan seseorang tuh ya lawan jenis. Kalau dia pria ya dia berguru dengan seorang wanita. Kalau dia wanita dia berguru dengan seorang pria, tapi bersifat tertutup. Ya, ini yang disembunyikan dari pasangan kamu. Karena kalau aku melihat di sini mereka seperti kayak saling belajar. Ya. Saling belajar. Mungkin mereka ini aku lihat ada koneksi spiritual. Ya, ini yang disembunyikan dari pasangan kamu. Dia punya teman di luar sana, terutama lawan jenis. Dan mereka saling belajar. Ya, saling belajar, atau mungkin pasangan kamu guru, dosen, atau mentor. Ya, ada teman lawan jenisnya, dan mereka kalau ketemu membahas mungkin hal-hal spiritual gitu ya. Aku melihat seperti itu sih ya. Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Ini bahaya juga. Yang disembunyikan oleh pasanganmu, aku melihat pasangan kamu ini diam-diam dekat dengan temanmu. Suami atau istri kamu ini yang disembunyikan dari kamu, teman-teman. Diam-diam dia berteman dengan temanmu. Ya, itu. Diam-diam dia berteman dengan temanmu. Diam-diam dia chatting dengan temanmu. Hati-hati loh, teman makan teman ini, bukan jeruk makan jeruk ya. Ya. Atau diam-diam dia chatting dengan pasangan temannya, istri atau suami temannya, gitu. Ya. Karena aku melihat di sini teman-teman, lambang tikus di sini seperti yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Mana yang resonate ya? Entah dia diam-diam dekat dengan temanmu, atau diam-diam dia mencari berkah tersembunyi gitu ya, yang kamu nggak tahu. Ya, harus cari tahu lah. Kalau pasangan kasih uang di luar gajian ya, di luar gaji, tanya, uang apa ini pak? Uang apa ini mak? Gitu ya. Ya, diam-diam dia mencari berkah tersembunyi yang merampas hak orang lain, bukan miliknya. Ya, mungkin dia sering bawa makanan ke rumah, bawa ini ke rumah, dan itu ya tidak halal. Beberapa yang resonate ya, jangan dipaksakan untuk diresonetkan gitu ya. Aku melihat seperti itu sih ya. Oke. Apa yang disembunyikan pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Hati-hati teman makan teman di sini. Ya, hati-hati juga pembawaan pasangan kita, terutama makanan, gitu ya. Siapa tahu makanan itu dibawa, dikasih oleh selingkuhan ya, gitu ya, dikasih oleh pihak ketiga gitu ya. Mana kita tahu ya. Laki-laki atau perempuan ya, manusia, aku bilang tidak ada sempurna sih. Bukan cuma laki-laki, wanita juga. Jangan kita mudah percaya dengan pasangan kita, pacar kita, istri, suami kita. Kita teliti dulu, ini makanan dari mana gitu, misalnya ini oleh-oleh dari mana gitu. Jangan langsung makan aja. Kadang juga pasangan itu ya mereka sembunyikan, tahu-taunya dikasih selingkuhannya, tahu-tahu dikasih cinta rahasianya, teman dekatnya, dan kita nggak tahu makanan itu baik atau enggak gitu ya. Mendingan ya kita selidiki betul-betul teman-teman, karena yang disembunyikan oleh pasangan kamu itu tikus. Tikus itu kan artinya kayak dia merampas orang lain, merampas hak orang lain, bukan miliknya. Coba lihat tikus. Tikus itu diam-diam, kalau kita di rumah simpan sesuatu, diam-diam dia memakannya. Ya, kita lupa simpan baik-baik makanan atau apa, ya dia memakannya. Ya, itu contoh ya.
Kalau orang tua kan punya padi gitu ya, jagung, diam-diam tikus memakannya gitu tanpa sepengetahuan orang tua gitu ya. Ya, misalnya padi atau jagung simpel di lumbungnya, diam-diam tikus memakannya. Dan mungkin pasangan kamu kayak gitu, diam-diam ambil punya orang lain tanpa sepengetahuan kamu, ya kamu terima-terima aja begitu. Apakah yang dia bawa nih uang sogok, uang suap, uang tidak halal, halal berkah yang tersembunyi? Itu teman-teman, hati-hati ya. Kalau aku dulu ya waktu belum punya anak, kalau dengan pasangan aku, kalau dia pulang kerja belum pas gajian, belum tanggal gajian, dia bawa kayak banyak-banyak gitu, aku tanya, walaupun pasangan aku marah gitu, makan aja, terima aja, nggak usah nanya. Tapi aku tuh orangnya kepo gitu ya, harus mau tahu, ini kan belum waktunya gajian, ini uang dari mana, harus tanya supaya kita tahu. Apa kalau minjam teman, supaya kita tahu nanti pas gajian bayar, apakah dikasih bos atau apa ya. Kadang pasangan itu tidak mau jujur ya, kita sendiri yang kayak pusing, ini dari mana ya, kenapa dia bilang ambil saja, makan saja, harus kasih tahu dong ya. Itu ya, kalau kita mau cari orang yang jujur di muka bumi ini memang sulit banget sih ya. Itu apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu, apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu, apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu, apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Yang lebih bahayanya itu yang disembunyikan oleh pasangan kita, yang lebih menyakitkan. Untung aku belum ya, aku belum sampai ke titik itu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang pernah di titik itu gitu, yang paling kamu sakit hati banget gitu, yang disembunyikan oleh suami atau istri kamu adalah dekat dengan teman kamu sendiri ya. Itu lebih bahaya ya, lebih menyakitkan ya. Aku nggak pernah terjadi sih kayak gitu, jauh-jauh ya gitu. Itu makanya teman-teman itu hati-hati jika kamu seorang istri gitu ya. Kalau kamu punya teman, jangan kenalin dengan suami kamu. Begitupun kamu seorang suami punya teman, jangan kenal dengan istrimu. Karena sekarang ini bukan cuman suami atau para pria-pria saja yang bisa melakukan tidak baik, para wanita juga, istri juga ya. Terutama para wanita itu kan cepat tergoda ya. Dulu kan Hawa juga ya digoda oleh ular, iblis ya. Sedangkan laki-laki tidak, Adam tidak, Hawa cepat tergoda ya. Hawa, para wanita ya suka mencari tahu, kepo gitu ya. Apakah kalau makan ini, apa yang terjadi dengan aku? Apakah aku kalau dekat dengan ini, apa yang terjadi, kayak gitu. Mereka kepo, para wanita, para Hawa itu kan kepo, mencari tahu dan nggak takut itu. Sedangkan para pria itu kan mikir dulu ya, pakai logika gitu, kalau gini jadinya apa, kalau gitu jadinya apa. Dan para pria tuh dekat dengan seseorang kan bukan pakai hati, pakai logika atau nafsu. Sedangkan wanita itu kan kalau dekat dengan seseorang kan pakai hati gitu ya, pakai hati. Makanya susah untuk dilepaskan ya. Makanya kita di sini jangan kita salahkan semua pada laki-laki, pada para suami gitu ya. Karena sama saja gitu ya. Para pria, para wanita, para suami-suami, istri-istri di luar sana itu sama aja gitu. Tergantung. Ada suami yang baik, ada istri yang baik. Ada pria yang baik, ada wanita yang baik, tergantung orangnya. Gitu ya. Dan apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu di sini, itu yang aku bilang yang lebih menyakitkan itu. Kalau dekat dengan teman kita, teman dekat lagi ya, seperti mungkin di versi siapa dulu yang Ahmad Dhani gitu ya, Mulan Jamila, itu yang menyakitkan banget gitu ya. Itu ya, makanya itu tadi aku bilang, kita punya teman, jangan kita kenalin, Pak ini temanku. Apalagi temannya kita itu kan single parent atau masih single, atau walaupun dia punya suami, kita nggak tahu teman-teman, kita nggak tahu, ini dunia ini kan terbalik gitu ya. Jangan kenalin teman kamu ke pasangan kamu, apalagi memberikan nomor handphone.
Jangan sekali-kali kamu izinkan pasangan kamu antar teman kamu. Jangan kamu izinkan pasangan kamu ya ngobrol berdua, misal di ruang tamu, di ruang makan, kamu tinggalkan sebentar, misalnya keluar dikit ke supermarket, ke pasar. Memang sih tidak semua, aku yakin tidak semua ya, ada beberapa seperti itu, tergantung wanitanya. Kalau pria tuh menurut saya wajar-wajar lah pria itu ya, semua pria kayak gitu, tergantung wanitanya gitu ya. Contohnya kayak gini ya, kamu punya pasangan yang kayak pasanganmu, suamimu baik-baik saja, suamimu tipe-tipe setia dengan kamu, suamimu selama ini tidak neko-neko, itu contohnya ya. Tiba-tiba temanmu itu yang sering neko-neko, itu akhirnya suamimu jatuh di pelukan temanmu sendiri, padahal sebelumnya suamimu baik, setia. Itu karena semua ini penggodanya ke wanita lagi. Yang aku bilang tadi, Hawa dulu kan tergoda oleh iblis, ular ya, wanita penggodanya. Laki-laki itu kan contohnya seperti kucing, kalau ada ikan di muka kucing ya kucing sikat, makan habis. Begitupun dengan pria-pria, ketika ada yang memberikan dia sesuatu di depan mata dia ya, tidak mungkin dia tidak mau makan, pasti dia makan. Begitu, tergantung wanitanya ya. Walaupun pasangan kita sejujur-jujurnya dan kamu punya teman wanita yang seperti aku bilang tadi ya, sudah gitu, terjadilah perselingkuhan, terjadilah hubungan dirahasiakan ya, itu ya. Makanya kamu punya teman, kalau kamu tahu temanmu tidak baik ya karena kita nggak tahu ya, pikiran kita teman kita ini baik, ternyata nggak baik, itu bahayanya itu ya. Kita lanjut kembali, apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Pasangan kamu ini aku melihat tipe-tipe yang kayak dia misalnya punya masalah ya, dia mikir sendiri, dia pendam sendiri, nggak mau memberitahukan kepada kamu apa permasalahan dia ya. Dia simpan sendiri, entah keadaan dia, kondisi dia tidak baik-baik saja ya, dia pendam ya, dia pendam itu. Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu, apa yang disembunyikan oleh pasanganmu, apa yang disembunyikan oleh pasanganmu. Teman-teman, warning ini, waspadalah terhadap pasanganmu, terhadap suami, istri, pacar, gebetanmu, atau yang lagi PDKT dengan kamu saat ini, karena beberapa yang tidak jujur. Dia ini seperti manipulatif ya, tricky. Ini bagi yang resonate ya. Kalau kamu pasangan kamu baik-baik saja ya, artinya pembacaan ini bukan untuk kamu. Karena kartu 7 pedang ini dia tidak jujur. Dia diam-diam menusuk kamu dari belakang. Diam-diam dia sembunyikan sesuatu dari kamu, ya. Ya. Diam-diam dia punya wanita lain atau pria lain di luar sana. Ya, kalau dia ini adalah suami kamu, yang disembunyikan oleh pasangan kamu bahwa dia dekat dengan seseorang, bini orang, karena ada rumah, bini orang atau seorang single mom, itu aku lihat seorang janda. Ya, karena aku melihat pasangan kamu ini tipe-tipe manipulatif, tricky, ya, yang tipe-tipe yang kayak suka PHP-in, suka memberikan harapan palsu gitu ya, atau mungkin dia dekat dengan seorang wanita kaya kali ya, punya stabil secara finansial, mungkin dia dekat. Oke, aku lanjut kembali. Tadi tiba-tiba pasangan aku ini nelpon gitu ya. Pas kita baca judul apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu, tiba-tiba nelpon. Aduh, ya saling percaya aja ya. Tapi teman-teman gini, kalau kamu mulai rasa curiga seperti yang aku jelaskan tadi ya, mendingan ya, apalagi pasangan kamu membawa kayak makanan, minuman,
uang itu harus diteliti banget sih itu ya. Ya, karena ini kartu Seven of Swords yang aku bilang tadi, dia ini sembunyikan pintar. Pasangan kamu ini, entah ini pacar atau pas suami istri, pintar menyembunyikan sesuatu gitu, tricky ya, tahu trik orangnya. Oke ya. Yang lebih parah lagi kalau dealing dengan pasangan orang, suami orang atau istri orang gitu ya. Oke. Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Cinta. Aku melihat gini teman-teman, yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Pasangan kamu ini entah dia bahagia, tidak bahagia, dia tidak jujur. Ya mungkin tipe-tipe yang gengsi, tipe-tipe yang introvert itu ya beda orang ya beda. Mungkin kamu tipe yang terbuka, sedangkan pasangan kamu tipe yang tertutup. Yang disembunyikan oleh pasangan kamu, karena ini energi banyak orang, general reading bukan personal reading. Di sini energinya banyak ya. Kalau mau personal reading ya secara pribadi aja gitu ya teman-temanku. Yang disembunyikan dia tuh banyak stres, banyak tekanan, depresi, tapi dia bilang ke kamu, aku fine saja, aku nggak apa-apa kok, aku nggak ada masalah kok, aku bahagia kok. Padahal dia banyak masalah, tekanan, stres, depresi, banyak beban, mungkin mikirin utang, mikirin ini gitu ya. Tapi dia sembunyikan dari kamu. Ketika suatu saat kamu tanya, gimana kabarmu, kamu gak ada masalah kan? Enggak apa-apa, aku baik-baik saja kok gitu. Ternyata banyak masalah. Siapa yang gak punya masalah ya? Pasti punya masalah ya. Kalau ada masalah, kepegadaian. Bercanda ya, seperti itu sih aku lihat. Mungkin gini, dia dekat dengan wanita lain atau pria lain karena banyak tekanan ini, banyak masalah yang dia pikul. Mungkin dia mencari teman curhat ya, mungkin dia nggak mau bicara dengan kamu karena nggak enak kan ya. Dia curhat ke rekan kerjanya, dengan lawan jenisnya karena banyak sekali tekanannya, pikirannya gitu ya. Atau dia mencari mentor spiritual, guru spiritual untuk memberikan pencerahan untuk dia karena ada buku di sini, karena dia banyak sekali tekanan pikiran yang dia rasakan saat ini. Dia kurang baik-baik saja teman-teman, tapi aku melihat di sini dia sudah mulai mengakhiri masa-masa yang sulit, penuh tantangan, rintangan, stres, depresi, sakit fisik atau penyakit. Sudah mulai sembuh aku lihat ya, sudah mulai sembuh, semoga ya. Karena gini teman-teman, di sini energi banyak orang. Ada yang disembunyikan oleh pasangan kamu tidak baik. Ada juga yang disembunyikan dari kamu sakit. Ya. Kalau aku bersin ya mohon maaf ya. Sabar. Aku tidak mau skip ya. Aku bersin aja, mohon maaf banget. Karena aku pilek ini teman-teman, masih dong tersumbat suaraku. Coba dengar ya. Yang disembunyikan oleh pasangan kamu seperti aku bilang tadi, sakit ya, entah itu sakit fisik, sakit mental, penyakit. Dia sembunyikan karena dia sayang. Dia nggak mau tahu kamu terbebani, kamu kepikiran terkait masalah kesehatan dia itu ya, karena pasangan kamu sayang sama kamu. Tapi aku melihat dia sudah mulai sembuh ya, sudah mulai sembuh ya, kayak apa ya, ada energi penyembuhan di sini, amin ya. Dan aku lihat terutama pasangan kamu ini sakitnya itu lebih ke punggung, mungkin dia sakit punggung, pundak, bahu, leher, sampai ke pinggang gitu ya. Dia sembunyikan dari kamu, dia tidak mau kamu terbebani ya. Entah dia ini mencari mungkin mentor, atau kalau dia stres, depresi, banyak tekanan, mungkin dia mencari mentor, guru spiritual, minta pencerahan, atau guru agama. Kalau dia sakit fisik
atau penyakit, mungkin dia konsultasi ke dokter dan dokternya ini wanita gitu ya. Beberapa ini tidak hubungan percintaan, enggak, dia sembunyikan karena dia sakit dan dia tidak mau tahu kamu membebani itu, kamu kepikiran gitu. Karena beberapa ini aku melihat pasangan kamu nih jauh dari kamu, beda kota, pulau atau negara, dia bekerja di luar kota, pulau, negara gitu ya, enggak bersama kamu, enggak satu atap dengan kamu itu ya. Jangan curiga dulu. Atau gini, yang disembunyikan oleh pasangan kamu tahu nih pasangan kamu ada riwayat sakit ini, sakit itu, banyak pantangan makanan, tapi dia tetap makan. Ya mungkin kamu pernah bilang, "Pak, Ma," kalau ini pasangan suami istri ya, kata dokter kamu gak boleh makan inilah, makan itulah ya, tapi dia tetap makan. Dia sembunyikan diam-diam dari kamu. Kata dokter kamu gak boleh merokok dulu gitu ya, tapi dia tetap merokok gitu ya. Itu yang mungkin kamu tidak tahu. Makanya kamu selidiki baik-baik. Kalau pasangan kamu gak sehat ya, baru sembuh dari sakit, baru pulang dari rumah sakit, kamu harus kontrol dia. Kan ada pantangan makanan, tetap dia makan. Pantangan minuman, terutama minuman dingin, dia tetap minum. Pantangan makanan cemil-cemilan, dia tetap makan, terutama rokok juga ya, terutama ikan. Mungkin dokter sarankan jangan makan ikan dulu, dia tetap makan ya, itu ya. Dan apalagi yang disembunyikan oleh pasangan kamu, ada cinta di sini teman-teman ya. Yang pasangan kamu mencintai kamu, yang aku bilang tadi, dipendam, tidak pernah bicara gitu ya. Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah pasangan aku ini cinta, sayang sama aku? Enggak ya, karena enggak pernah ekspresikan. Dia cinta kok di sini ya, dia cinta. Walaupun pasangan kamu dekat dengan wanita lain, pria lain, tapi dia tetap cinta ya, tetap cinta ya. Ataupun yang aku bilang, pasangan kamu ini dia dekat dengan orang lain karena dia sakit, minta bantuan pengobatan gitu, konsultasi, itu beberapa ya. Karena aku narik energi banyak orang sih teman-temanku ya, energi banyak orang di sini. Dan apalagi yang disembunyikan oleh pasangan kamu, aku melihat ada hubungan triparti sih. Aku tidak mau menutup-nutupin ya, kalau kartunya muncul kayak gitu ya bacain. Entah ini energi kamu atau enggak resonate untuk kamu. Mungkin sebagian 1-2 orang resonate, mungkin 30 orangnya enggak resonate ya, artinya bukan untuk kamu. Untuk yang resonate 1-2 orang itu ya. Karena yang disembunyikan oleh pasangan kamu ada hubungan tiga orang di antara hubungan kalian. Cinta antara aku, kamu, dan dia. Three of Calicus ya. Dia menjalin hubungan dengan orang lain. Mungkin orang lain itu aku bilang sahabat kamu, teman kamu ya. Itu yang aku waspadain ya. Itu ada hubungan dengan yang aku takutkan tadi, teman kamu sendiri. Maka waspadai teman-teman ya. Atau dia menghadirkan triparti di hubungan kalian diam-diam itu ya teman-teman ya. Aku melihat seperti itu. Dan aku melihat juga apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu dari kamu, ada hal magic juga sih. Hal magic. Apakah dia magic orang lain? Mengirim magic ke orang lain dengan minta bantuan perdukunan? Ya. Ya karena ini ya, menyihir. Entah dia menyihir kamu supaya kamu luluh dengan dia, sabar dengan dia, nurutin dia, atau dia ke orang pintar untuk menyihir seseorang gitu ya. Ada yang nggak beres oleh pasangan kamu ini. Bagi yang resonate, jangan dipaksain untuk resonate ya, atau nggak resonate sama sekali gitu. Karena energi banyak orang di sini, banyak ya. Ada penyihir, menyihir cinta, menyihir seseorang, dan kamu nggak tahu pasangan kamu pakai itu pakai magic atau punya kodam gitu ya, punya kodam supaya banyak yang suka dengan dia, banyak lawan jenis yang dekat dengan dia. Kita nggak tahu teman-teman. Kalau kita tahu pasangan kita seperti itu ya pasti perang dunia kedua itu ya. Beberapa ada pasangan tidak jujur di sini, ada yang baik, ada yang tidak baik. Namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna di muka bumi ini ya.
Oke, apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Ada energi Pisces strong di sini. Pisces, Scorpio, ada Leo, Aquarius, Pisces. Ya, ini Pisces strong ya. Cek Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian masing-masing. Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Oke. Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Apa yang disembunyikan oleh pasanganmu? Kartu yang pertama, rekonsiliasi. Apakah yang disembunyikan oleh pasangan kamu bahwa dia rekonsiliasi balik dengan mantannya? Balik dengan orang dari masa lalunya? Kita nggak tahu sih. Ya. Entah ini pasangan kamu, pacar kamu yang lagi PDKT dengan kamu saat ini, gebetan kamu, diam-diam dia kembali dengan seseorang di masa lalunya. Wow. Oke. Apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Flare, tergoda teman-teman. Wow, ini jangan dipaksakan untuk diresonate ya. Jika kamu yakin 100%, 1000% pasangan kamu tidak menduakan kamu, berarti pembacaan ini bukan untuk kamu ya. Yang disembunyikan oleh pasangan kamu bagi yang resonate, dia tergoda oleh lawan jenis di luar sana. Dia cepat tergoda, atau ada yang menggoda dia, atau dia tergoda oleh seseorang, tergoda oleh pasangan orang, bini orang, laki orang, atau tergoda oleh janda atau duda. Ada kata penggoda di sini. Penggoda, goda. Ya. Oke, apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Dia punya soulmate loh. Aku lihat hubungan spiritual di sini teman-teman. Ada koneksi di mana pasangan kamu ini punya ikatan batin, chemistry yang begitu kuat dengan orang lain. Koneksi spiritual, ada buku. Ini yang dia sembunyikan bahwa dia punya soulmate di luar sana. Ya. Aduh, apakah soulmate itu penggoda? Iya. Entah soulmate itu wanita bersuami atau pria beristri atau dia duda, janda gitu ya. Aduh, ya. Apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Apa yang disembunyikan oleh pasangan kamu? Pernikahan. Wow, teman-teman. Tarik nafas, ini jangan dipaksakan untuk resonate. Bagi yang resonate aja, mungkin 1, 2 atau 3 orang. Ya, aku cuman membaca sesuai dengan kartu sih, ya. Yang disembunyikan oleh pasangan kamu. Kalau kalian lagi pacaran sekarang, kamu punya pacar nih, dan pacarmu bilang, aku single, aku duda, atau aku janda. Ternyata dia sudah menikah. Itu yang perlu diwaspadai teman-teman single di luar sana. Jangan termakan omongan orang. Entah dia wanita, dia pria, sama saja. Ya. Karena ini yang disembunyikan oleh pacar kamu ini. Ya, entah dia masih status pasangan orang atau dia pernah menikah tapi gagal. Dia duda, dia janda tapi dia bilang masih single. Kalau itu nggak apa-apa sih. Yang penting dia sudah status single parent. Gak apa-apa tapi kalau dia punya bini orang atau laki orang, itu bahaya ya. Ini sih pernikahan, atau ini pasangan kamu, suami atau istri kamu, dia sembunyikan dari kamu di sini bahwa dia diam-diam menikah dengan yang lain. Mungkin punya pasangan siri, kita nggak tahu. Diam-diam dia menikah dengan orang lain, kembali dengan mantan, dan mantan itu adalah soulmate-nya. Ini ada hubungan penggoda. Ya, banyak doa saja teman-teman. Ya, banyak doa saja. Ya. Karena aku melihat yang disembunyikan oleh pasangan kamu, dia punya true love, cinta sejatinya di luar sana. Entah yang disembunyikan oleh pacar kamu, gebetan kamu, yang lagi PDKT dengan kamu saat ini. Ya, cinta sejati. Aduh,
ya. Karena aku merasakan bagian resonate dengan pembacaan aku, pasangan kamu ini, pacar kamu atau gebetan kamu atau yang lagi PDKT dengan kamu ini memakai topeng dalam hubungan. Ya mungkin kalian sama-sama memakai topeng. Karena jodoh itu cerminan diri kita. Kalau kita memakai topeng, dia juga memakai topeng. Atau dia saja memakai topeng sedangkan kamu benar-benar tulus. Ya artinya ini ujian untuk kita. Gini loh teman-teman, jika kita punya pasangan di luar ekspektasi kita, pasangan suka selingkuh, pasangan suka menghamburkan uang, ya jangan memaksakan dia untuk berubah. Dekatkan diri dengan Tuhan. Bisa jadi pasangan ini ujian untuk kita. Iya, kadang kita tidak menyadari, kok pasangan aku jahat banget loh, aku sudah tulus dengan dia, aku sudah baik dengan keluarganya, kenapa dia duain aku, tigain aku gitu. Kadang itu ujian untuk kita sih teman-teman, ujian untuk kita, apakah kita kuat atau enggak, karena komitmen kita sedang diuji oleh Tuhan. Ya jangan, makanya aku menjadi istri, menjadi suami yang sabar aja. Jika punya pasangan kita, kamu sudah tahu nih dia selingkuh, menghadirkan orang ketiga, ya nggak usah kita kayak menghakimi dia gitu ya, nggak usah. Kita pasrah dengan Tuhan aja, Tuhan yang merubahnya, bukan kita yang merubah dia, tapi Tuhan yang merubah dia. Itu dekat dengan Tuhan, anggap ya kita bilang ini ujian untuk aku, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, Tuhan yang bekerja di situ. Ketika kamu marah-marah nggak jelas, kamu mengejarnya, kamu yang sakit hati nanti, dia semakin jahat. Semakin kita menghakimi dia, dia semakin nekat. Mendingan cari Tuhan, dekatkan kepadanya. Kalau pasangan kamu, suami atau istri kamu yang tukang selingkuh, tukang manipulatif, tricky dalam hubungan, itu pesan dari aku. Nggak usah menghakimi ya, nggak usah mencari tahu juga, nggak usah kepo tentang dia, biarkan saja, anggap saja ini ujian untuk kamu. Ya ujian ini artinya supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan, bergantung kepadanya, berpasrah kepadanya, biarkan Tuhan yang bekerja di hubungan kamu. Kadang gini, pasangan kita menghadirkan orang ketiga, artinya pasangan kita bukan milik kita. Itu kadang Tuhan sudah sediakan yang lebih baik dari dia. Atau kadang juga itu ujian untuk kita, supaya kita lebih dekat dengan Sang Pencipta. Ya, itu poin pentingnya. Jangan menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri juga. Jangan menyalahkan pasangan kamu, kok tiga, jangan. Aku gitu sekarang. Ketika aku banyak masalah keuangan, masalah dengan pasangan aku dalam hati, oh aku sedang diuji, komitmenku sedang diuji, ini ujian dalam hidup aku, artinya ujian ini supaya aku dekat dengan Tuhan. Itu benar. Ketika aku dekat dengan Tuhan, aku tenang, aku damai, aku tidak memikirkan hal itu. Yang kupikirkan mencari uang untuk anak, gitu ya. Semoga kamu seperti itu juga, para istri di luar sana tersakiti, terjolimi oleh suami kalian. Kamu menjadi wanita yang strong, wanita yang kuat. Ya, dunia ini bukan selebar daun kelor. Ketika kamu dekat dengan Tuhan, berpasrah, bergantung kepadanya, bertobat ya kepadanya, kamu akan tenang nanti. Kamu akan merasakan damai. Amin ya. Aku akhiri, bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.